Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Mika 7 ayat yang kedua. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Mika merupakan kitab yang berisi ratapan tentang kondisi yang buruk dari perilaku sebuah bangsa. Digambarkan bahwa setiap orang yang ada sebagai pemimpin itu hanya mengejar kepentingan mereka sendiri. Yang ada hanya mencari keuntungan dari kekuasaan yang mereka miliki. Dan para anak buah juga tentu melakukan hal yang sama, karena para pemimpin mengerjakan dengan cara hidup seperti itu. Dan di tengah-tengah masyarakat yang ada juga sama, kemerosotan moral yang isinya adalah ingin mendapatkan keuntungan dengan menjebak yang lain, dengan memanfaatkan kelemahan orang lain, dan semuanya itu kehilangan belas kasihan. Yang ada adalah kepentingan saya, dan setiap orang adalah objek untuk memuaskan kepentingan saya. Ini disebut sebagai seruan menunjukkan tentang kemerosotan moral seluruh bangsa. Dan dikatakan orang saleh sudah tidak ada lagi. Orang jujur sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah orang-orang yang rakus, orang-orang yang menjebak temannya untuk kepentingan dirinya, memasang jerat karena yang pertama kali dikejar adalah kepentingan dan keuntungannya sendiri. Dan situasi yang seperti itu membuat bangsa itu sedang berjalan dalam kehancuran. Dan semakin hancur, semakin hancur, dan semakin hancur. Sahabat yang dikasihi Tuhan, apa yang boleh kita hayati? Yang pertama adalah, apakah dipastikan tidak ada orang jujur dan orang saleh? Logika dasarnya pasti ada, tetapi tidak populer. Yang kedua, jumlahnya sangat sedikit dan kecil. Dan inilah yang harus jadi panggilan kita. Apa yang disebut dengan orang saleh adalah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayai bahwa Tuhan itu punya cara memelihara dan melindungi, sehingga dia tidak bergantung kepada caranya yang tidak benar, tidak bergantung pada kekuasaan yang dia pegang, karena dia percaya yang memelihara saya adalah Tuhan. Jadi ketika saya hidupnya baik dan benar, hidup saya sesuai dengan kehendak Tuhan, dia tetap pelihara. Saya nggak perlu merekayasa apapun, karena Tuhan pelihara saya. Yang disebut orang jujur adalah orang yang melakukan seluruh tindakan hidupnya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kalau kemudian kita ada dalam situasi di banyak orang memaklumi ketidakjujuran, menganggap biasa saja semua orang juga melakukannya, kita dipanggil untuk tetap jadi orang yang saleh, orang yang jujur, walaupun berbeda dengan komunitas, walaupun berbeda dengan seluruh bangsa sekalipun. Menjadi saleh, menjadi jujur, jadi benar, tidak bergantung seberapa banyak orang. Tetapi relasi kita dengan Tuhanlah yang akan terus menolong kita untuk bisa berperilaku seperti itu. Semoga kita bisa jalankan hidup jadi orang yang saleh, jadi orang yang jujur, walaupun semua orang tidak melakukannya. Kiranya Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan terus menopang dan menolong setiap sahabat menjalani kehidupan ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.